Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 481 Jangan peduli. Tindakan Madeline dan Ri menunjukkan sedikit keraguan. Mereka, bersama Dion, sudah lama menemukan solusi terbaik untuk masalah ini. Dion tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun, dia tahu betapa cerdasnya istri-istrinya dan mereka juga akan mengerti. Meski begitu, ada alasan lain mengapa dia tidak mengatakan apa-apa, dan itu karena Madeline. Kepribadian Madeline tidak mendukung semangat membunuh. Faktanya, dia sangat menghindari hal-hal seperti itu. Inilah sebabnya mengapa sebagian besar kemarahan Dion berkaitan dengan Madeline yang dipaksa melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Ini adalah pembunuhan pertama Madeline. Selama kampanyenya, tugasnya seringkali adalah melindungi rekan-rekannya dan melemahkan musuh. Namun setiap pembunuhan dilakukan oleh pemain pendukungnya. Itu sebabnya dia sangat menekankan keinginan surgawinya sampai pada titik di mana hal itu menjadi sebuah niat jauh sebelum musiknya menjadi seperti itu. Tapi sekarang, tidak ada pilihan. Ri dan Madeline tidak memiliki ambisi untuk menyebarkan nama mereka secara luas seperti yang dilakukan Dion. Tapi, apa yang mereka miliki adalah dorongan untuk tetap berada di sisi Dion dan membuatnya bangga. Namun mereka mengerti bahwa Dion tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Dion tidak peduli betapa kuat atau baiknya istri-istrinya, dia hanya ingin bersama mereka dan melindungi mereka. Namun, bukan itu cara mereka memandang sesuatu. Bagi Ri dan Madeline, mereka ingin mencapai puncak kesempurnaan agar semua orang tahu betapa istimewanya suami mereka. Mengapa? Karena hanya dialah yang mampu memahami hati mereka. Barisan penantang membeku. Sebelumnya, semuanya telah diatur di hadapan mereka. Cukup tantang peringkat terlemah dengan harapan bisa terus maju. Tapi sekarang apa yang harus mereka lakukan? Apakah mempertaruhkan nyawa mereka sepadan? Kenyataannya adalah hanya sebagian kecil dari para penantang yang berbaris dengan niat jahat. Lagi pula, planet Deimos hanya mencakup 1/5 peserta dan Femigap bahkan bukan pemimpin mereka yang tak terbantahkan. Gelar itu diserahkan kepada Tao Aumen, pria yang pernah ditemui Dion di Menara Chaos. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, satu-satunya orang yang mendukung Femi adalah anggota klan Dewa Gap. Yang lainnya, anggota klan Dewa Horus dari anggota klan Dewa Kerajaan Aumen, sebagian besar bertindak sebagai peserta normal, masuk akal bagi mereka untuk menantang peringkat terlemah. Faktanya, siapapun yang memahami apapun tentang planet Deimos tahu bahwa klan Dewa Horus dan Gap selalu bertengkar. Ini karena Gap berspesialisasi dalam bumi dan Horus berspesialisasi dalam langit, mereka memiliki perbedaan filosofi yang mendalam dan mendasar yang tidak membina hubungan baik. Inilah sebabnya mengapa Ode Horus dan Ebony Gap selalu berselisih meskipun keduanya berada di posisi 30 besar untuk planet mereka. Jadi, mengapa klan Dewa Horus berusaha keras untuk menyelamatkan reputasi Femi? Mereka tidak akan pernah membuang waktu untuk melakukan hal seperti itu. Namun, itu hanya dalam keadaan normal. Ada satu klan yang mampu mengendalikan Horus dan Gap. Dan itu tidak lain adalah klan Dewa Kerajaan Aumen. Tao Aumen, seorang pria dengan rambut emas menyala yang lebih mirip reinkarnasi matahari daripada manusia, adalah seorang tuan muda yang terus-menerus menjadi perantara interaksi antara kedua klan ini. Faktanya, dalam percakapan singkat Dion dengannya di Chaos Tower, dia telah memperingatkan Dion bahwa menyerang Ebony tidak akan semudah menyerang Ulu. Menyeratkan bahwa dia tidak berniat membiarkan Dion menyakiti bawahannya. Di bawah tekanan Tao Aumen yang mendesak persatuan, Horus tidak punya pilihan selain menyerah untuk melindungi reputasi Femi. Penatua dan menyaksikan dengan canggung dari langit ketika semua penantang berhenti bergerak. Ini seharusnya menjadi pertandingan kematian terakhir mereka. Tapi mereka telah mengabaikan satu hal, dengan para ranker mengambil tempat mereka di atas panggung. Mengapa non-ranker yang lebih lemah mempertaruhkan nyawa mereka ketika mereka tahu betul bahwa mereka tidak pantas untuk ikut serta? 100 teratas. Kenyataannya, inilah alasan mengapa peraturan di masa lalu menyatakan bahwa penguasa panggung mempunyai tantangan prioritas. Itu untuk menghentikan taktik mengulur waktu ini. Tapi, mereka sengaja mengubah aturan tersebut untuk menekan Ri dan Madeline. Sekarang ia kembali menembak. Tiba-tiba, dua sosok muncul di atas panggung. Satu untuk menghadapi Madeline dan satu lagi untuk menghadapi Ri. Ekspresi terkejut muncul di wajah Ri sebelum kemarahan muncul. Untuk apa kamu begitu marah? Itu tidak pantas untuk dianggap cantik. Seorang wanita dengan kulit karamel telah naik ke atas panggung. Dalam segala hal, dia seperti Dewi Mesir yang turun dari langit. Tidak diragukan lagi, dia adalah kecantikan yang melampaui kata-kata dan termasuk di antara 6 keindahan tertinggi di alam semesta. Ebony Gap. Madeline segera menyadari kemarahan Ri dan melirik ke arahnya sebelum melihat ke arah lawannya sendiri. Ini adalah keindahan lain, meski setingkat di bawah Ebony. Dia memiliki rambut perak tergerai dan ada sesuatu yang jelas-jelas suci dalam dirinya. Ini adalah Ode Horus. Namun, Ri punya banyak alasan untuk marah. Ebony Gap ini hanyalah seekor ular yang menyamar sebagai wanita cantik. Sejak pertama kali dia bertemu Ri dan Dion, dia bermusuhan dan berusaha untuk menguasai mereka seolah-olah dia hebat.
Padahal, pada kenyataannya, prestasi terbesarnya adalah menyerang Ri secara diam-diam dan menyebabkan rahimnya disegel. Ri masih ingat perasaan tak berdaya saat kakinya menyatu ke lantai saat susunan hitam pekat dimasukkan ke dalam dirinya. Ada sedikit keraguan dalam benaknya bahwa jika bukan karena Ebony, segel ulu tidak akan pernah menyentuhnya. Ebony tampaknya tidak peduli dengan tatapan Ri dan dia dengan santai mengeluarkan tongkat Mesir. Panjangnya hanya 2,5 kaki, tetapi ada ular kobra kembar yang membungkusnya. Saya hanya berpikir saya akan menjelaskan bahwa saya di sini bukan untuk menyenangkan kakak laki-laki saya, Ebony berbicara, dengan jelas mengacu pada Femi. Saya di sini untuk memastikan bahwa peringkat palsu tidak berhasil mencapai puncak. 100. Ebony mendengus. Suamimu mengira dia cocok untuk 10 besar karena dia mengalahkan kelelawar tua itu dengan berpura-pura menjadi bagian dari generasi muda? Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda dan orang lain sesuatu. Mata hitam Ebony menatap dan menajam saat kristal menghujani sekelilingnya. Sementara semua orang terganggu oleh kenyataan bahwa suami Anda menduduki peringkat pertama dalam kampanye pertamanya. Saya lebih tertarik pada bagaimana istri-istrinya secara ajaib mendapat peringkat begitu tinggi setelah beberapa kali mencoba. Saya berani mengatakan bahwa kalian berdua sama palsunya dengan dia. Dan saya tidak keberatan membuktikannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 482 satu tujuan. Lihat rencana mereka untuk melelahkan Ri dan Madeline terlebih dahulu gagal, Ode dan Ebony memilih menyerang lebih awal dari yang diperkirakan. Tapi, mereka masih belum menyerah pada sisa rencana mereka. Terlepas dari apa yang mereka katakan, mereka pernah menyaksikan pertarungan Madeline dan Ri sebelumnya. Karena itu, mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kepastian untuk menang. Tapi, yang Ebony tahu adalah Ri akan sangat marah padanya. Oleh karena itu, dia mungkin menggunakan lebih banyak energi daripada yang seharusnya. Dengan spesialisasi klan Gap yang berbasis di bumi, stamina dan pertahanan mereka jauh lebih unggul. Artinya, Ebony bisa mengulur waktu sampai Ri lelah, mengandalkan fakta bahwa Ri akan marah karena mencoba menghabisinya dengan cepat. Jadi, saat Ebony melihat Ri melesat ke depan, senyuman kecil sudah terlihat di bibirnya. Madeline melihat ini, tapi tidak bisa berbuat banyak. Jika dia mencoba berkomunikasi dengan Ri sekarang, para juri akan menangkapnya karena budidayanya tidak sesuai dengan mereka. Mereka akan menggunakan alasan apapun yang mereka bisa untuk mengusir dia dan Ri sehingga dia hanya bisa fokus pada lawannya sendiri. Kenyataannya, Ode telah mengambil keputusan yang tepat. Meski hanya berada di peringkat 30 besar, ia kini harus melawan Madeline yang berada di peringkat 20 besar. Tak satu pun dari mereka yang cukup bodoh untuk berpikir bahwa Dion benar-benar memanipulasi peringkat Madeline. Pertama, Madeline bahkan tidak berada di planet yang sama dengan Dion untuk kampanye yang lalu dan bahkan sebelum itu, Dion jelas belum pernah berkampanye sebelumnya. Artinya, kedua kampanye Madeline tidak mendapat pengaruh dari Dion. Tapi, Ode hanya bisa menerima nasibnya. Sebagai anggota klan Dewa Horus, dia berspesialisasi dalam sesuatu yang dia tahu kelemahan Madeline, kecepatan dan spesialisasi langitnya memberinya keunggulan khusus dibandingkan pengguna musik. Yang harus dia lakukan hanyalah menghindar cukup lama hingga membuat Madeline lelah. Dia tidak harus menang, dia hanya harus memastikan bahwa tahap kedua dari rencana mereka lebih mudah. Ri dan Ebony bentrok lebih dulu. Pelat perisai pertahanan kristal hancur saat pedang Ri menusuk ke depan. Ada aura liar tak terkekang dalam permainan pedang Ri yang belum pernah dia manfaatkan sebelumnya. Gerakannya lancar dan instingnya tajam. Kadang-kadang hal itu tampak tidak wajar, namun sangat cocok di saat lain. Seolah-olah seekor rubah licik telah mengambil pedangnya. Pingsan yang dialaminya sangat parah, luka-lukanya sangat parah, dan kekuatannya sangat liar. Alis Ebony berkerut sebagai perisai pertahanan demi perisai pertahanan hancur. Dia cukup percaya diri dengan keinginan kristalnya, tapi Ri membuatnya tampak seperti lelucon. Pedangnya berwarna hitam pekat. Apa itu? Gaun Mesir Ebony yang mengalir berkibar tertiup angin dan kakinya melayang di sekitar arena, jelas menghindari Ri. Yang dia butuhkan adalah waktu. Kristal Ebony akan mengikuti jalur yang sama sekali berbeda dari milik Dion. Sementara Dion fokus pada amplifikasi untuk melengkapi alkimia susunannya, Ebony sepenuhnya fokus pada pertahanan. Itu dikenal sebagai jalur pengerasan, jalur yang dikenal sebagai langkah maju dari jalur perisai. Hal ini karena pengerasan mempengaruhi serangan dan pertahanan, hanya saja Ebony belum menggunakan kemampuan ofensifnya. Dia ingin terlebih dahulu memahami sejauh mana keinginan Ri. Namun yang mengejutkan, Ri tampaknya tidak merasa terganggu dengan penghindaran Ebony yang terus-menerus. Sejak awal provokasi, kemarahan Ri telah memudar. Sebaliknya, dia melihat Ebony sebagai mangsa. Seekor tikus terjebak dalam perangkap. Tidak lebih dan tidak kurang. Keringat dingin merembes ke punggung Ebony yang memikat, menyebabkan gaunnya menempel erat di lekuk tubuhnya. Tidak peduli bagaimana aku menyesuaikan struktur perisaiku, dia terus menerobosnya.
Sebagai spesialis jalur pengerasan, Ebony dapat memanipulasi kristalnya menjadi struktur apapun yang dia pilih. Memanfaatkan teknik analisis clan gap-nya, dia yakin bahwa dia bisa menciptakan struktur terbaik untuk memblokir jalan manapun selama dia diberi waktu yang cukup dan lawannya berada dalam jangkauannya. Tapi, ada yang aneh dengan keinginan Ri. Tidak peduli apa yang dia coba, itu seperti tembok yang tidak dapat diatasi. Bilah Ri dilapisi kabut tebal, bahkan ujungnya pun tidak terlihat jelas. Namun, meski demikian, ketajamannya tampaknya melampaui apapun yang pernah dilihat Ebony. Ebony mengertakkan gigi, jika dia terus kabur seperti ini, apa yang dia buktikan? Bahkan, yang lebih parah lagi dia sadar jika dia terus berlari, Ri akan menyudutkannya. Dia merasa seperti sedang berlari menjauh dari pemangsa. Akulah yang paling cantik di alam semesta ini. Saya berada di peringkat 30 besar berdasarkan kemampuan saya sendiri. Saya tidak akan membiarkan ini terjadi pada saya. Di panggung lain, pertarungan Ode dan Madeline berlangsung aneh. Mata Madeline telah kehilangan ketajaman yang dimiliki penantang sebelumnya, sementara rambut perak Ode berkibar di sekelilingnya. Setiap kali Madeline memetik senar untuk menyerang, Ode akan menggetarkan udara dengan keras, menyebabkan distorsi pada nada Madeline dan mengganggu tekniknya. Meski begitu, Madeline tetap berdiri anggun di tengah arena sambil memetik senar kecapinya dengan lembut. Melodi yang indah tampaknya mulai terbentuk, tetapi tidak memiliki niat menyerang atau membunuh. Seolah-olah Madeline bermain hanya untuk bermain, bukan berkelahi. Ode tidak tahu bagaimana perasaannya mengenai hal ini. Tapi, dia terlalu waspada terhadap Madeline sehingga tidak bisa mendekat terlalu dekat. Jadi, dia menjaga jarak, menjadi satu dengan angin yang membuat klannya terkenal. Berbicara dalam ruang hampa adalah hal yang mustahil. Tanpa medium, bunyi tidak dapat merambat. Selama saya memanfaatkan sepenuhnya dominasi klan Horus kami di udara, musiknya tidak akan pernah sampai kepada saya. Aku akan membiarkan dia menyia-nyiakan staminanya. Kalau begitu, aku akan menyerang saat dia menyerah. Ode berpikir cepat sambil menggetarkan partikel udara di sekitarnya lagi. Saya akan menang. Pikiran Ode dan Ebony terfokus pada satu tujuan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 483 dan pendirian Ebony berubah. Dia mengacungkan tongkatnya, mengulurkannya saat kristalnya yang bersinar semakin membesar. Jangan sombong, cibirnya. Arena mulai terkoyak di bawah kaki Ri saat lonjakan kristal besar mengancam akan menusuknya. Ebony akhirnya beralih ke taktik ofensif, tidak mau terus tampil seperti ini selama seminggu. Ode segera menyadarinya. Dasar jalang bodoh. Kami punya rencana. Ebony tidak berkata apa-apa. Dia sepenuhnya sadar bahwa dia telah membuang segalanya. Tetapi tidak seperti Ode, dia berada dalam pertempuran ini dan merasakan apa yang sedang terjadi. Dia tahu bahwa jika dia terus menghindari Ri, dia hanya akan mempermainkannya. Satu-satunya cara untuk membuat Ri lelah adalah dengan mempersulit pertahanannya. Tapi itu jelas terlalu mudah dari sudut pandang Ri. Bagaimana Ebony bisa mengetahui alasan dia tidak bisa menganalisis wasiat Ri adalah karena itu adalah hukum tertinggi yang mendominasi? Ode hanya bisa membuang tindakan Ebony dari pikirannya. Jika dia menyerah pada Madeline sekejap saja, dia bisa kalah. Dia punya perasaan ada sesuatu yang tidak beres sejak awal, tapi dia tidak tahu apa itu. Madeline terus bermain santai di tengah arena, menyebabkan Ode menggetarkan udara berulang kali, mengubah suara di sekitarnya dan tidak membiarkannya mencapai dirinya. Di panggung Ri, dia mulai mengelak. Tapi, dengan setiap langkahnya, dia beringsut maju. Saat itulah Ebony sadar, bentuk binatangnya. Dia belum menggunakannya. Bahkan saat kata-kata itu terukir di benak Ebony, rambut Ri menjadi gelap saat geraman binatang keluar dari bibirnya. Aura hitam legam keluar dari pori-porinya saat arena tampak berubah menjadi kabut hitam yang suram dan pekat. 10 ekor hitam keluar dari Ri. Kakinya bergerak lebih cepat, pedangnya terayun lebih tajam, dan yang terburuk, keinginan anehnya semakin kuat. Kawa Acachia duduk di skybox, kaget. Kawa, kata-kata Raja Akasia hanya berupa bisikan. Berapa tahun yang dia habiskan untuk berjuang mendapatkan istrinya kembali? Dia bahkan telah menyerahkan sebagian besar kekuatannya untuknya. Tapi apa yang akan mereka lakukan jika mengetahui tentang Ri? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Ratu Acachia tidak tahu bagaimana perasaannya. Kenangan 11 tahun yang lalu ketika Kitsune turun ke kerajaan Elfin dan membawanya pergi masih segar dalam ingatannya. Mereka juga ingin membawa Ri pergi. Tapi setelah menyadari Ri tidak punya sifat seperti binatang sama sekali, dan mendengarkan permohonan Kawa, mereka membiarkannya meninggalkan putrinya. Tentu saja dalam benak Ratu Acachia saat itu, dia tidak akan pernah melihat putri atau suaminya lagi. Tapi, Raja Acachia sudah lama mempersiapkan hal ini. Berapa lama yang dia habiskan untuk mengetahui bahwa akan datang suatu hari di mana mereka datang untuk membawa istrinya pergi? Satu-satunya alasan Kawa ada di alam semesta ini adalah alasan yang sama mengapa Ragnar mungkin ada di sini.
Semua orang tahu ada sesuatu yang istimewa tentang alam semesta yang secara formal sangat kuat ini dan semua orang tahu ada misteri di balik mengapa kekuatan yang sedemikian kuat itu telah jatuh. Sejauh ini, jadi semua orang ingin mencari tahu alasannya. Saat itu, mereka mengirim kawa muda ke sini untuk menyelidikinya. Tapi, setelah ratusan tahun dan dia masih belum ditemukan, Kitsune mengirim tetua mereka untuk mengambilnya. Bagaimanapun, kawa adalah pemegang salah satu dari 13 benih iman mereka, dan ditakdirkan menjadi pemimpin faksi. Bagaimana mereka bisa membiarkannya bebas berkeliaran dengan mudah? Namun, secara keseluruhan, kawa masih terlalu muda. Dia belum siap untuk mengambil alih peran Sungai Kitsune, sehingga banyak yang memperlakukannya seperti itu. Jadi, mengira hal terburuk telah terjadi, Kitsune tua datang ke alam semesta ini hanya untuk mengetahui bahwa kawa telah menetap dengan sebuah keluarga. Banyak faksi Kitsune ingin menghukum mati Raja Acacia dan Ri karena mencemari warisan binatang tertinggi mereka. Namun, melakukan hal seperti ini sia-sia. Kawa sudah ternoda dan pertumbuhannya tidak terlalu terhambat, mereka sangat terkejut. Karena itu, mereka membawanya pergi. Sebagai klan binatang, Kitsune menghargai kekuatan di atas segalanya. Mereka tidak pernah membawa kawa pergi dengan pikiran bahwa dia tidak akan pernah kembali ke Raja Acacia dan Ri. Mereka hanya membawanya pergi sampai Raja Acacia mendapatkan kekuasaan dan hak untuk memiliki istri dan putrinya di sisinya. Di tengah kekacauan dunia persilatan, kawa terlalu egois untuk bersembunyi di alam semesta, tidak melakukan apapun demi kebaikan klan. Sebagai binatang buas, dia mendapat manfaat dari serangkaian warisan yang diberikan kepadanya secara langsung melalui garis darahnya. Karena itu, di mata leluhurnya, bagaimana mungkin dia tidak membalas bakat yang dia miliki? Kawa memahami hal ini. Inilah sebabnya dia sudah lama memberitahu Raja Acacia bahwa dia kemungkinan besar akan dibawa pergi. Yang tidak diketahui Kawa adalah Raja Acacia tidak pernah pasrah menghadapi nasib seperti itu. Dia telah memberikan segalanya selama berabad-abad bersama untuk meningkatkan kekuatannya dan memajukan budidayanya. Akhirnya mencapai titik di mana dia cukup kuat untuk melewati cobaan yang ditetapkan oleh Kitsune untuk mendapatkan Kawa sebagai istrinya. Di klan Kitsune, mereka memiliki tradisi menikahi anggota klannya. Ujian yang dipisahkan oleh kekuatan dan bakat yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan diberikan kepada mereka yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka. Ini adalah win-win untuk Kitsune. Mengapa mereka menolak seseorang yang cukup kuat untuk menyamai bakat terbaik mereka? Bukankah ini akan meningkatkan kekuatan klan mereka? Jadi, itulah yang dilakukan Raja Acacia. Dia berjuang melewati alam semesta, akhirnya menuju kerajaan yang dikuasai Kitsune. Kemudian, dia menyampaikan klaimnya kepada Kawa. Tidak mengherankan jika dengan bakat dan kekuatan Kawa, dia terpaksa menjalani salah satu cobaan terberat yang pernah ada. Tapi, pada akhirnya, dia berhasil. Harganya mahal, tapi, tetap saja, dia berhasil. Namun kini sejarah terancam terulang kembali. Pasangan itu tahu betul bahwa kebangkitan benih iman Ri tidak akan luput dari perhatian Kitsune. Ini biasanya tidak menjadi masalah. Bagaimanapun, uji coba itu didasarkan pada bakat. Tidak peduli seberapa muda Dion, dia hanya harus memiliki bakat terbaik di sebagian besar kelompok usianya. Sesuatu yang pasti dia miliki. Masalahnya adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Ada 9 tingkat uji coba. Uji coba tingkat ke-9 ditujukan untuk Kitsune yang paling lemah dan paling tidak berbakat. Ini masih sulit karena Kitsune adalah monster tertinggi, tapi tetap saja, mereka relatif lebih mudah. Namun, uji coba tingkat pertama hanya dilakukan untuk 13 Kitsune unggulan keyakinan dan selanjutnya dibagi menjadi 3 tahap. Tahap terendah memiliki tingkat kelangsungan hidup 1%. Mengingat hanya pelamar paling berbakat yang akan mencoba uji coba tingkat pertama, ini adalah tingkat kelulusan yang sangat rendah. Ini termasuk angin, tanah, api, sungai, laut, gunung dan hutan Kitsune. Ini adalah tahap yang terpaksa dilakukan oleh Raja Acacia. Tahap menengah memiliki tingkat kelangsungan hidup 0,001%. Dalam jutaan tahun sejarah Kitsune, kurang dari 100 orang telah lulus uji coba ini. Hal ini juga menunjukkan betapa sedikitnya orang yang berpikir untuk mencoba hal seperti itu. Panggung ini disediakan untuk Kitsune benih musik, semangat, dan keyakinan guntur. Namun, tahap tertinggi, memiliki tingkat kelangsungan hidup 0%. Dalam sejarah Kitsune, tidak ada satupun Kitsune yang memiliki benih keyakinan ini yang diizinkan untuk menikah. Mereka terpaksa menghabiskan hidup mereka untuk memberi kembali kepada klan sebagai ucapan terima kasih atas bakat yang mereka miliki. Kitsune yang ini khusus untuknya, Kitsune waktu, Jikan, Kitsune surga, Tengoku, dan kekosongan Kitsune, Kukan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 484 bagaimana bisa? Ajar, Ratu Acacia dengan cepat memandang ke arah kakak iparnya yang masih berdiri dengan hormat di samping. Dia tidak bisa menyalahkan Paman Acacia, lagi pula Edrim belum memberitahu adiknya apapun tentang kepergiannya.
Tapi, dia terlalu khawatir untuk bersikap rasional saat ini. Sudah berapa lama sejak Alex kecil membangunkan garis keturunan binatangnya? Paman Acacia tertegun mendengar pertanyaan itu, dia tidak menyangka hal ini akan begitu mengejutkan. Bagaimanapun, Ri adalah setengah kitsune. Apa masalahnya dengan kebangkitan garis keturunannya? Sekitar 3 bulan sebelum dimulainya kampanye tahun ini, dia segera teringat bagaimana Dion mengalami koma selama 4 bulan, menyebabkan mereka terlambat sekitar 1 bulan untuk kampanye. Jadi kalau dipikir mundur, seharusnya 3 bulan sebelumnya. Jadi, hanya beberapa bulan dari 1 tahun sekarang. Waktu telah berlalu. Sejak kejadian di Focus Academy, hampir 2,5 tahun telah berlalu. Desahan kecil lega keluar dari bibir Ratu Acacia. Kurang dari setahun memberi mereka banyak waktu untuk bekerja. Dan, jika rencana mereka untuk mengirim anak-anak ke menara epistemik berhasil, bahkan Kitsune pun tidak akan memiliki kemampuan untuk menyusup ke hal seperti itu. Pada saat Ri siap untuk keluar, yang tersisa hanyalah berkampanye dari gerbang ke gerbang dan alam semesta ke alam semesta untuk menaklukkan dan mendapatkan hak untuk memasuki tingkat menara yang lebih tinggi. Dengan banyaknya pergerakan dan betapa sulitnya berpindah dari satu alam semesta ke alam semesta lainnya, hampir mustahil bagi Kitsune untuk menemukan Ri. Jika rencana mereka berjalan sesuai keinginan mereka, anak-anak alam semesta ini akan tumbuh menjadi sebuah kerajaan yang bahkan melebihi Kitsune. Pada saat itu, apakah mereka berani menyinggung Alex kecilnya? Secara keseluruhan, Raja Akasia hanya membutuhkan waktu 5-8 tahun untuk menemukan dan membawa kembali Kawa. Namun, itu bukan karena tugas yang sederhana. Jika dipikir-pikir dalam kehidupan seorang kultivator, berapakah 5-8 tahun? Itu setara dengan sekejap mata. Tidak ada lagi. Konon, Kitsune membutuhkan waktu ratusan tahun untuk sampai ke Kawa. Jumlah sumber daya yang diperlukan untuk menemukan dan melacak anggota klan mereka, bahkan yang memiliki benih keyakinan, merupakan investasi yang besar. Kawa menjalankan misi yang seharusnya hanya memakan waktu beberapa dekade, namun tidak pernah berusaha untuk kembali. Pada saat Kitsune menyadari dan secara aktif berusaha menemukan dan membawanya kembali, yang akhirnya berhasil, berabad-abad telah berlalu. Jadi, mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa ada kesenjangan sebesar itu? Sederhana saja, seperti yang Raja Acacia sebutkan dalam menceritakan kisah Raja Naga, jiwanya terikat pada istrinya. Dia tidak perlu menghabiskan waktu mencari keberadaannya sama sekali, dia bisa merasakan keberadaannya. Pada akhirnya, itu hanya masalah waktu karena jika menyangkut jiwa yang terikat, jarak tidak berarti apa-apa selama Anda berada di alam eksistensi yang sama. Peringatan terakhir ini juga sangat penting. Berada di alam eksistensi yang sama berarti berada di dimensi yang sama. Ini berarti mencari seseorang menjadi hampir mustahil ketika Anda melewati penghalang dimensional. Inilah mengapa Little Black bisa menyelinap ke gerbang dengan sepengetahuan Dion, dia telah memasuki ring penyimpanan, oleh karena itu memasuki dimensi yang sama sekali baru. Dan ini juga mengapa Ri akan aman jika dia memasuki menara epistemik atau jika dia menghabiskan waktu berkampanye di gerbang, keduanya juga merupakan alam eksistensi yang sangat berbeda. Baik menara epistemik maupun gerbang, bersama dengan cincin spasial, merupakan dimensi baru yang dibangun oleh Guru Besar Dion. Hampir mustahil untuk melewatinya dan mencari ke dalam. Pada akhirnya, Raja Akasia hanya diam saja sambil membiarkan istrinya memikirkan semuanya secara perlahan. Dia sangat tenang setelah kejutan awal, jadi dia tahu dia hanya perlu memberi istrinya waktu agar istrinya mencapai kondisinya. Kawa masih terlalu menyalahkan dirinya sendiri, jadi masuk akal jika dia bereaksi begitu keras. Dia sudah berusia berabad-abad ketika dia tiba di sini. Lagi pula, dia membutuhkan waktu untuk menemukan alam semesta ini seperti halnya waktu Kitsune. Tapi, dia yakin tugasnya masih sederhana. Cari sumber kekuatan besar, jelajahi alam semesta yang lemah, dan bantu perkuat klannya. Tapi, yang dia temukan adalah perasaan cinta yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Alih-alih menjadi alat, dia akhirnya menjadi manusia, dan dia tidak mau melepaskannya. Dia masih ingat bagaimana dia pernah bentrok dengan suaminya. Pada saat itu, dia hanyalah orang suci puncak dan dia sudah memasuki budidaya surgawi. Namun, dia membacanya dengan mudah. Sampai hari ini, dia belum pernah melawan lawan yang lebih tangguh. Raja Acacia sangat berbakat. Kawa masih merasa sedih karena dia terlalu memaksakan diri. Uji coba tersebut menguji bakat, tetapi Raja Acacia telah kehilangan waktu kultivasi selama berabad-abad untuk mencoba membangkitkan perwujudannya. Seperti yang dikeluhkan Ri sebelumnya, jika bukan karena bantuan Dion dan kebangkitan auroranya hingga 100%, butuh waktu berabad-abad untuk membangkitkan manifestasinya, sama seperti ayahnya. Oleh karena itu, meskipun kecakapan bertarung Raja Akasia sangat mengejutkan dalam hal budidayanya, dari segi usianya, itu hanya bisa dianggap di atas rata-rata karena banyaknya waktu yang hilang. Pada akhirnya, Raja Acacia hanya bisa menyalahkan kelahirannya di alam semesta dengan sumber daya yang begitu buruk.
Seandainya dia berada di alam semesta yang setengah baik, bagaimana mungkin mereka tidak berinvestasi pada orang jenius seperti dia? Bayangkan jika dia telah membangunkan manifestasinya sedini mungkin seperti Dion, atau sedini putrinya. Dia tidak perlu bergantung pada generasi muda sekarang. Dia sendiri yang akan menaklukkan menara epistemik. Tapi, segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai keinginan Anda. Raja Acaccia bertarung dengan gagah berani, mendorong kemampuan empati sejatinya hingga batasnya sambil berjalan dengan susah payah melewati ujian. Setelah semua yang dikatakan dan dilakukan, dia terpaksa memutuskan ikatannya dengan kemampuan empati sejatinya sehingga dia bisa tetap berada di sisi istrinya. Dan itu harus dibayar dengan sebagian besar kultivasinya. Bagaimana mungkin Kawa tidak menyalahkan dirinya sendiri? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 485 kembali. Kawa menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan emosinya. Dia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk menghabiskan sisa hidupnya di sisi suaminya. Hanya itu yang bisa dia lakukan sebagai pembayaran kembali. Tapi, bukankah solusi atas masalah mereka sudah ada di hadapan mereka sekarang? Jika Raja Acaccia mendapatkan kembali kehebatan bertarungnya dan sekarang dapat menggunakan kemampuan empati sejatinya dengan bebas, aliansi mereka akan memperoleh peningkatan yang hampir tak terduga. Tipe yang mungkin hanya bisa ditandingi oleh Raja Belmont dan Kawa. Meski begitu, kapan Raja Acaccia pernah kalah dari mereka? Belum lagi fakta saat itulah dia masih menahan kemampuan empati aslinya. Tidak ada yang tahu betapa mudahnya dia mengalahkan mereka jika dia tidak lagi menahan diri. Aku punya menantu yang baik. Kawa tersenyum. Dia tahu Dion dan Raja Acaccia bukanlah teman terbaik saat ini. Tapi, dia mempercayai penilaian putrinya. Dan karena itu, dia tahu bahwa Dion tidak akan pernah duduk diam dan melihat mertuanya menderita terlalu lama hanya karena konflik kecil. Banyak yang bertanya-tanya mengapa. Bagaimanapun, Ri hanyalah seorang remaja. Seberapa sering remaja dibutakan oleh cinta yang sembrono dan ikatan yang merugikan? Namun, ada dua alasan nyata. Pertama, Ri adalah seorang kitsune. Yang terburuk, dia termasuk di antara 3 kitsune terkuat yang pernah ada. Dia bahkan lebih sombong dan penuh semangat daripada ibunya sendiri. Kedua, Kawa tahu sejak dia melihat bagaimana Ri menyimpan pedangnya, bahwa Alex kecilnya memegang nilai-nilai yang ditanamkan ibunya dalam diri orang yang sangat dekat dan disayanginya. Artinya, Ri tidak mungkin berjanji pada Dion kecuali dia selamat dari guanya. Ini tentu saja merupakan ujian yang diberikan Kawa kepada Raja Acaccia di masa mudanya. Meskipun dia tidak bisa lagi lulus sekarang karena konstitusi empati sejatinya telah menggerogoti kemurniannya, tetap saja dia pernah lulus. Pada akhirnya Kawa hanya melihat bakat Dion sebagai bonus. Yang lebih dia pedulikan adalah karakternya, dan itu jelas bagus. Balas dendam untuk kedua menantu perempuanku yang masih bayi. Saya takut jika saya melakukannya sendiri, saya akan dicemooh karena menindas generasi muda. Senyum kecil tersungging di bibir Kawa saat dia kembali menikmati kejadian di bawah ini. Ri tentu saja tidak menyangka dengan gejolak batin yang baru saja dialami ibunya. Apa yang dia tahu adalah dia mendekati mangsanya dan aura binatangnya semakin membesar. Ekornya dicabut, bulu mereka yang tebal tampak lembut dan halus, namun ketika mereka menabrak duri eboni, mereka tidak meninggalkan apapun. Tongkat eboni melambai darinya. Itu terbuat dari bahan penguat kemauan khusus yang sangat mirip dengan tongkat alkimia yang pernah dilihat Dion di sekte Rusa Surgawi, meskipun dia tidak pernah merasa perlu untuk menggunakannya. Karena klan Gap berspesialisasi dalam semua jenis kehendak tipe bumi, tidak mengherankan jika banyak dari mereka juga berspesialisasi dalam jalur amplifikasi. Ebony tentu saja akan mencoba memanfaatkan ini sepenuhnya. Tapi sepertinya tidak ada yang berhasil. Ri dengan santai berjalan ke depan, sepertinya mengeluarkan sedikit energi. Dengan setiap paku yang mengancam untuk menembusnya, pergelangan tangannya akan bergerak dengan mudah, melepaskan aura penekan dan binatang yang menghancurkannya dalam sekejap. Apakah kamu sudah selesai? Ri bertanya, karena jika hanya ini, sebaiknya aku mulai menyerang. Bola es hitam besar akan menyerang ujung ekor Ri saat pedangnya terus menembus ke depan. Ketertarikan Ri terhadap kehampaan begitu tinggi sehingga tak tertandingi sepanjang sejarah. Faktanya, perhatian ibunya begitu teralihkan oleh dia yang mewujudkan wujud binatangnya sehingga dia tidak meluangkan waktu untuk menyadari bahwa Ri memiliki 10 ekor. Tidak ada seorang pun yang memahami lebih dari kitsune apa yang diwakili oleh ekor mereka. Bagaimanapun, uji coba mereka dibagi menjadi 9 level khusus karena hal ini. Tapi, yang juga sangat jelas adalah bahwa tidak ada level ke-10. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ini adalah mutasi eksklusif untuk Ri. Mengapa? Karena dia adalah satu dari 1 triliun kelahiran. Dilahirkan secara alami dengan konstitusi tingkat Tuhan dan benih iman, konsep macam apa itu? Ebony mengertakkan gigi saat pancaran es gelap yang menakutkan menerobos udara dan menuju ke arahnya. Ada banyak cara untuk mencapai nol mutlak, bahkan dalam budidaya.
Mengapa? Karena ketika menghadapi ahli, mereka akan selalu mampu mengeluarkan setidaknya sejumlah energi untuk mempertahankan suhu tepat di atas batas tersebut. Bagi para ahli ice, mungkin satu-satunya cara nyata adalah menjadi ahli di jalur absolut. Hanya dengan cara ini Anda akan mencapai tingkat kemurnian sedemikian rupa sehingga pejuang paling kuat sekalipun tidak akan mampu mempertahankan keluaran energinya. Namun, bukankah ada cara lain juga? Apa yang akan terjadi jika seorang jenius di antara para jenius menyatukan esensi jurang maut dengan es? Apa yang akan terjadi jika si jenius itu menggali lebih dalam? Menjangkau kedalaman dingin dan mengeluarkan potensinya? Celah matahari berkilat. Hindari es. Neraka-neraka. 10 balok menonjol, menyatu menjadi satu. Penatua dan tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Jika peserta di sekitar arena juga mati kedinginan, bukankah persaingannya akan berakhir? Tapi, sebelum dia bisa melakukannya, sebuah pesan masuk ke telinganya. Jangan bergerak. Suara yang dalam itu memberi perintah dan tidak memberikan ruang untuk perdebatan. Bagaimana mungkin Penatua dan tidak mengenali suara ini? Itu tidak lain adalah Patriark klan Ragnar. Mata Ebony melebar saat serangan ini mengarah ke arahnya. Dia merasakan cakram pertahanannya semakin mengkristal, retak karena tekanan dingin. Jari-jarinya menempel erat pada tongkatnya, dan keengganan terlihat di matanya. Tapi, itu sebelum dia menyadari bahwa jari-jarinya terjepit di bawah kekuatannya sendiri. Anggota tubuhnya membeku. Dia tidak bisa bergerak, hanya hembusan angin dingin yang telah melumpuhkannya. Ebony hanya merasakan satu hal saat serangan warisan Ri menghantamnya. Menyesali. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 486. Serangan Ri merobek udara, menghantam Ebony tanpa henti. Sayangnya bagi para prajurit yang mengantri, kekuatan Ebony tidak cukup untuk melakukan serangan penuh. Sejumlah penantang segera membeku. Kulit dan organ dalam mereka mencapai titik nol mutlak dalam sekejap. Tidak ada peluang bagi mereka. Apakah nyawa mereka masih utuh masih harus dilihat. Tapi yang jelas sekarang adalah tidak ada kesempatan bagi mereka untuk bertarung. Mungkin disengaja atau tidak, Ri telah menghilangkan banyak kompetisi. Sebenarnya Dion bukanlah satu-satunya yang mendapat manfaat dari kultivasi ganda. Jelas sekali bahwa Ri dan Madeline juga mendapat keuntungan, bahkan mengalahkan anggota 30 besar hanyalah lelucon bagi Ri. Lagi pula, bagaimana orang-orang yang disebut jenius di alam semesta ini bisa bersiap menghadapi sifat hukum tertinggi yang sombong? Menurut definisinya, hal-hal seperti itu tidak perlu dipersoalkan dan tidak tertandingi. Ri menarik napas dalam-dalam. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, stamina yang digunakannya pulih saat tubuhnya tampak menghirup energi di sekitarnya, mengisi kembali dirinya. Dengan cepat, dia menyarungkan pedangnya dan mengalihkan pandangannya ke pertarungan Madeline, mengabaikan sosok Ebony yang membeku. Madeline sepertinya menyadari bahwa pertarungan Ri telah selesai, jadi senyuman indah terlihat di wajahnya. Namun, Ode sepertinya tidak bersenang-senang. Seharusnya dialah yang melelahkan Madeline. Tetapi setiap kali dia mengubah suasana untuk mengalihkan musik Madeline, staminanya lah yang terkuras. Sial, berapa lama lagi dia bisa terus menyerang? Kenapa dia belum lelah? Ode mengertakkan gigi, jelas-jelas frustrasi. Dan si jalang sialan itu. Ebony, kamu bahkan tidak bisa bertahan selama aku bisa melawan 20 ranker teratas dan kamu mengaku lebih kuat? Kenapa kamu belum mengaktifkannya? Apa yang kamu tunggu? Tangan Madeline yang kecil dan anggun menelusuri senar kecapinya saat musik indah terus memenuhi stadion. Intensitasnya masih terus meningkat setiap detiknya, tapi perhatian Ode terlalu teralihkan untuk menyadarinya. Atau lebih tepatnya, dia tidak bisa mendengar musik sama sekali. Lagi pula, dia terus-menerus menciptakan ruang hampa di sekelilingnya, mengisolasi dirinya dari semua kebisingan. Sebenarnya Ebony telah mencoba mengiriminya pesan, sesuatu yang dengan mudah diabaikan oleh Penatua Den, tetapi dia tidak dapat mendengarnya. Namun Dion telah mendengar pesan ini dengan sangat jelas. Dan isinya membuat darahnya mendidih karena amarah. Beraninya mereka. Bagaimana mungkin Ebony berharap bisa melampaui akal sehat Dion hanya dengan tingkat kultivasinya? Penatua Den mengalihkan pandangan licik ke Dion. Menurut perkiraannya, betapa panasnya anak ini, jika dia mendengar perkataan Ebony, dia pasti sudah marah besar. Tapi, melihat ciri-ciri Dion tidak berubah, dia mencibir dalam hati. Dia benar-benar tidak perlu melakukan apapun dalam skenario ini. Lagi pula, apa hubungannya tindakan Gap dengan Kevesitas? Dion, Ri dan Madeline hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena memiliki terlalu banyak musuh. Pada akhirnya, karena dia tidak ikut campur ketika Ri membekukan peserta yang mengamati, tidak akan dianggap bias jika dia tidak ikut campur dalam rencana para jenius planet Deimos. Dia tidak bisa tidak memuji pandangan ke depan dari Patriark Ragnar. Sepertinya karakter Femi ini sangat tertarik untuk membuatmu marah mungkin, Penatua Den tertawa pada dirinya sendiri. Bahkan sampai menggunakan harta karun seperti itu, yah, kurasa gadis-gadis ini akan terpaksa melakukannya. Lagi pula, bahkan aku tidak menyangka gadis-gadis ini memiliki kekuatan yang luar biasa.
Namun senyuman Madeline tidak menyadari semua ini. Ri sengaja tidak menghabisi Ebony untuk menyamarkan seberapa cepat dia memulihkan staminanya, dan kenyataannya Madeline juga bermain-main dengan Ode. Bagaimana? Karena tidak sekalipun dia mengirimkan serangan nyata ke arah Ode. Karena tingkat keahlian Madeline dalam wasiat musik, dia dapat mewujudkan melodi sebagai sebuah wasiat bahkan tanpa berusaha melakukannya. Bagi orang lain, wasiat musiknya saat ini hanya berada di level pertama. Namun kenyataannya, wasiat musiknya sudah lama menembus level niat. Mata Madeline menajam, menatap ke arah Ode. Esther Sapientia membeku, cengkeramannya semakin erat di kursinya saat muridnya mewujudkan teori yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya. Bolehkah aku menganggapmu sebagai murid lagi? Dia berpikir dalam hati. Tapi, semua pemikiran itu terhapus oleh apa yang dia saksikan. Tanpa mampu menguasai kemauan musik tingkat tinggi, Esther Sapientia masih menghabiskan banyak waktu untuk mencari cara untuk memperkuat musik. Satu jalan membawanya ke arah yang berlawanan dengan pil peredam suaranya. Namun, ada beberapa keberhasilan juga. Dan salah satu keberhasilannya adalah teknik yang digunakan Madeline sekarang. Jari-jari Madeline tertekuk. Tiba-tiba meningkat hingga kecepatan tangannya menjadi kabur bahkan bagi mereka yang memiliki kultivasi tingkat suci. Musik yang dia letakkan di udara tiba-tiba mulai bergetar hebat. Itu hampir seperti menekan pedal piano, hiruk-pikuk suara dibangun di masing-masing pedal, membesar dan terus berkembang. Fitur Ode bergetar. Dia mempermainkanku. Tawa pahit keluar dari bibirnya ketika musik yang dia pikir telah dia blokir selama ini membombardir gendang telinganya, merobek ruang hampa aman dalam sekejap. Mata Ode seakan menjadi kusam, seolah-olah dia sedang ditidurkan oleh musik. Tapi, darah yang merembes dari telinga dan mulutnya memberikan gambaran yang sangat berbeda. Dia sedang sekarat. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan muncul dari tempat Ebony berada. Kepala Ri tersentak ke arahnya, kebingungan mewarnai wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Memang sangat sulit untuk mencapai nol mutlak. Bahkan dengan hukum tertinggi Ri. Dia gagal menahan Ebony sepenuhnya. Lapisan tipis kristal akan melapisi Ebony di saat-saat terakhir sebelum dia terbungkus dalam es. Namun, Ri tidak patut disalahkan. Bahkan dengan lapisan kristal ini, Ebony masih belum bisa mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk meninggalkan bungkusnya sendiri. Jika dia tinggal di sana selama beberapa jam lagi. Bahkan sebagai seorang kultivator, dia akan mati. Alasan Ebony mampu menerobos adalah tipuan yang menjijikkan dan keji, sesuatu yang jelas-jelas diabaikan oleh Penatuaden. Apakah kamu akan jatuh dan mati? Salah satu pesan Ebony akhirnya sampai ke telinga Ode. Dengan kekosongannya yang dihancurkan oleh Madeline, dan dia selangkah lagi dari kematian, kata-kata Ebony akhirnya tidak terhalang saat dia mengirimkannya melalui energi esensi. Anda tahu betapa pentingnya bagi kami untuk mengklaim sebanyak mungkin tempat di 10 besar. Jika kami tidak membantu kakak laki-laki saya membuat marah Dion, Anda akan menghadapi kemarahan Tuan Muda tahu sendirian. Kita harus melaksanakan rencana itu bersama-sama atau kalau tidak, tetua itu kemungkinan besar tidak akan bisa menutup mata tanpa bersikap bias. Ayo cepat. Ode sepertinya akhirnya mengerti karena tubuhnya terus-menerus dihantam oleh musik. Alasan Ebony tidak bertindak adalah karena mereka perlu melakukannya secara bersamaan. Cahaya menyilaukan yang identik dengan cahaya Ebony muncul dari Ode. Secara bersamaan, kekuatan tersebut menghancurkan serangan Ri dan Madeline. Ini, energi suci. Ri dan Madeline segera menyadari fluktuasi tersebut. Bagaimana gadis-gadis ini bisa mengeluarkan energi suci? Apa yang sedang terjadi? Tidak ada waktu untuk berpikir. Cahaya menyeramkan muncul di mata Ode dan Ebony saat mata mereka tertuju pada istri Dion. Mati. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 487 jatuhkan. Hanya ada sedikit waktu untuk bereaksi. Atau, lebih tepatnya, satu-satunya ahli dalam jangkauan yang bereaksi adalah Penatuaden, dan dia tidak berniat melakukannya. Pakar tingkat surgawi bisa menempuh jarak dalam sekejap juga, terutama seseorang yang tangguh seperti Kawa, tapi Dion mengatakan dia akan mengatasinya. Jadi, Kawa mempercayainya. Pilar energi suci yang membutakan memecahkan arena di bawah kaki kedua gadis itu saat mereka mulai menggunakan teknik mereka. Dalam semua ini, bagaimana mungkin orang banyak tidak mengetahui apa yang sedang terjadi? Meski banyak dari mereka yang tidak memiliki bakat sebanding dengan peserta. Bukan berarti mereka tidak memahami kultivasi dan dunia persilatan. Mampu memanipulasi energi suci memang sulit, tetapi mampu mengenalinya ketika ditempatkan begitu terang-terangan di hadapan Anda adalah tugas yang sederhana. Teknik yang digunakan Ode dan Ebony hampir tidak bisa disebut seperti itu. Lagi pula, mereka hanyalah ahli pengumpulan esensi, bagaimana mungkin mereka bisa memanipulasi energi suci? Tidak. Apa yang terjadi adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Klan Dewa Gap berspesialisasi dalam segala jenis jalur yang berhubungan dengan bumi. Beberapa di antaranya lebih berguna daripada yang lain, tetapi tidak ada keraguan bahwa semua sumber dayanya berasal dari satu keinginan ini. Dion sudah akrab dengan tiga.
Yang pertama adalah yang dia sendiri gunakan di jalur amplifikasi. Yang kedua adalah yang pernah dicoba oleh Ebony tetapi gagal total dalam menggunakannya di jalur pengerasan. Yang ketiga adalah jalur lintah yang digunakan Iris, yang dalam banyak hal merupakan variasi dari jalur yang digunakan sekarang. Tapi ini masih merupakan jalan yang berbeda. Itu dikenal sebagai jalur penyerapan. Ini adalah jalan yang memiliki banyak penerapan. Itu sangat berguna untuk pertahanan dan juga bisa digunakan di ring penyimpanan tingkat sangat rendah. Namun, seperti yang digunakan sekarang, ia digunakan sebagai sumber tenaga bagi yang lemah. Sebagai harta perlindungan kehidupan, Gap mampu memberikan kristal jalur penyerapan kepada para jenius mereka yang mampu memberi kekuatan pada teknik mereka dalam situasi sulit. Ini tidak seperti kristal energi. Kristal energi mengandung energi esensi, suci, surgawi, atau lebih tinggi dalam bentuknya yang mentah dan tidak dimurnikan. Namun, kristal jalur penyerapan menyediakan energi yang sudah diproses untuk memicu serangan. Yang perlu dilakukan hanyalah memasukkan teknik mereka ke dalam pilar energi yang disediakan oleh kristal serapan. Hal ini akan mengakibatkan kristal menyerap teknik tersebut, menyatukannya dengan tingkat energi yang lebih tinggi, sebelum meledakkannya ke arah yang ditentukan oleh pengguna. Tak perlu dikatakan lagi betapa sulitnya memurnikan kristal-kristal ini dan betapa jarangnya mereka yang menguasai jalur ini. Lagi pula, dalam aplikasi pertempuran, ahli jalur penyerapan dapat menyerap serangan lawan dan memantulkannya dengan kekuatan yang lebih tinggi. Kesulitan inilah yang menjadi alasan mengapa energi suci biasanya menjadi puncak dari harta penyelamat jiwa ini. Untuk menemukan seorang ahli dengan kemauan penyerapan yang cukup ahli, yang mampu menyerap energi surgawi atau bahkan lebih tinggi, sangatlah sulit. Tetapi, untuk sekarang, Ode dan Ebony keduanya memiliki kekuatan Sein yang lebih rendah. Ekspresi serius mewarnai wajah Ri dan Madeline. Mereka memerlukan waktu sesaat untuk menyadari apa yang sedang mereka hadapi. Kemarahan mendidih di hati mereka. Mencoba dan menyalahgunakan sistem turnamen saja tidak cukup untuk membuat mereka lelah. Tapi sekarang mereka ingin berbuat curang. Menyontek tidak akan seburuk ini seandainya mereka jelas-jelas tidak berniat membunuh mereka. Apa yang mereka pikirkan? Sebenarnya planet Deimos telah memikirkan hal ini dengan matang. Semua orang dapat melihat bahwa hubungan Madeline dengan Sapientia telah terputus terlepas dari kata-kata berbunga-bunga apapun yang digunakan Koneri. Dan, semua orang baru saja menyaksikan pertunjukan kekuatan Raja Acaccia. Bagi orang banyak, dia adalah seorang ahli yang tak tersentuh. Tapi, kepada para dewa dan kepala klan dewa kerajaan, dia hanyalah seorang ahli surgawi tingkat pertama. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Femi Gap mengetahui semua ini dengan baik. Atau lebih tepatnya Tao Aumen sudah memperhitungkan semua itu. Jadi, mereka melanjutkan rencana mereka. Tempat di 10 besar terlalu penting karena alasan yang bahkan Dion belum mengetahuinya. Karena itu, mereka tidak mampu membayar Dion untuk mengambil tempat. Mereka perlu menemukan cara untuk mengusirnya dari permainannya. Femi tentu saja tidak melihatnya seperti itu. Baginya, dia hanya memastikan bahwa Dion menantangnya. Tapi, Tao bekerja pada level yang lebih dalam. Ri dan Madeline meletus. Burung Phoenix ungu yang menyala-nyala menghalangi langit saat rambut ungu Madeline berkibar tertiup angin. Gaun tingkat transendennya berkembang, memancar dan memperkuat auranya saat lengannya terentang dari dirinya. Manifestasi Ri menurun. Seekor rubah gelap memahkotai dirinya dengan mahkota yang menyilaukan. Geraman ganas memenuhi arena saat 10 ekornya berputar dengan keras. Badai angin menerjang para prajurit es, menghancurkan mereka di tempat mereka berdiri. Kecapi Madeline terangkat ke udara, melodi terus-menerus terbentuk saat mata ungunya yang tajam menatap ke dalam Ode yang berdiri di depannya. Kehendak Esri meningkat dengan sendirinya didukung oleh manifestasinya, merobek penghalang niat saat dia melakukan sesuatu yang dia peringatkan agar Dion tidak pernah lakukan. Dia melangkah ke level niat tanpa menjadi ahli pengumpulan esensi. Tarian kelopak es. Kelopak ketiga. Kulit halus Ri memerah saat rona emas gelap berkobar di sekelilingnya bahkan saat bunga bakung besar muncul di atas manifestasi rubahnya. Ebony dan Ode mencibir upaya Ri dan Madeline. Di mata mereka, bagaimana mereka bisa menandingi serangan yang ditenagai oleh energi suci? Itu sia-sia. Mereka akan mati di tempat mereka berdiri. Kekuatan Gap, pilar ketiga. Suara Ebony memekik saat dia mendorong tekniknya hingga batasnya. Belum pernah dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melihat rangkaian teknik ini hingga pilar ketiga. Tapi, dengan bantuan kristal penyerap, dia merasa tak terkalahkan. 3 pilar setebal puluhan meter turun dari langit. Mereka hampir seperti karya seni, bersinar dalam cahaya kristal bahkan ketika api atmosfer berkobar di sekitar mereka yang mendekat dengan cepat. Langit Horus, kompresi keempat. Letusan surga, Ode tidak ketinggalan. Langit berguncang dengan keras ketika badai angin kencang mengembun lagi dan lagi, berputar dengan ganas di sekelilingnya. Baru sepersekian detik berlalu, tapi sekarang, ada pilar kekuatan tak terhitung yang menimpa Ri dan bola udara kental yang siap meledak kapan saja.
Di hadapan mereka berdiri dua wanita cantik dengan aura keanggunan tiada taraf. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah mereka berdua. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 488 bangga. Mata Ri menajam saat dia berusaha mengendalikan jurus ketiga Ice Petal Dance miliknya. Bunga lili es yang sangat besar terbalik di langit, mengorientasikan dirinya sebagai perisai yang menghadap pilar berlian besar yang mencoba menghancurkan Ri sampai mati. Tidak cukup, Ri telah meningkatkan keinginan esnya ke tingkat niat pertama, tapi dia merasa ini masih kurang. Tarian kelopak es ini adalah teknik ibunya. Dan, kenyataannya adalah dia tidak pernah memiliki ketertarikan sama sekali terhadap hal itu. Jika orang lain mendengar ini, mereka akan menganggapnya konyol. Bagaimanapun juga, ini adalah teknik tingkat surga, dan Ri telah mempelajari jurus ketiga dari 9 jurus pada usia 18 tahun, namun dia menyesali langkahnya yang lambat. Tapi, Ri bisa merasakannya. Dan, itu menjadi lebih jelas ketika dia membangunkan benih keyakinannya dengan benar. Es bukanlah jalan yang harus diambilnya. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak punya cukup waktu untuk mempraktikkan teknik warisan Void Kitsune. Karena dia telah menghapus kultivasinya, dia menghabiskan seluruh waktu pelatihan 8 minggunya untuk mengembangkan energi. Pada akhirnya, dia telah meningkatkan budidayanya hingga mendekati puncak level formasi meridian ke-12. Dia hanya memiliki 3 meridian lagi yang harus dibuka untuk mencapai puncak absolut. Tapi, hal itu mengorbankan teknik. Meski begitu, Ri bukanlah orang yang mudah menyerah. Dia sudah kalah sekali, dan dia masih menahan amarahnya. Wanita inilah yang hampir menyebabkan dia tidak pernah bisa melahirkan anak cintanya. Bagaimana jika Dion bukan ahli jiwa? Bagaimana jika dia tidak mampu menyembuhkannya? Ebony telah bertindak dengan niat agar Ri menyebabkan kerusakan permanen. Dan dia melakukannya lagi. Ri tidak bisa memaafkan itu. Dia tidak akan melakukannya. Aura emas gelapnya berkobar semakin hebat. Bunga lili es berwarna biru cerah mulai menjadi gelap, menghitam tanpa sisa karena suhu terus turun semakin jauh. Dikotomi yang dilakukan Madeline dan Ri tidak bisa dianggap remeh. Es jurang Ri dan nyala api Madeline mengancam akan berbenturan dan meletus menjadi badai kehancuran tanpa akhir. Kecapi Madeline telah terangkat ke udara, terus-menerus memainkan melodinya saat jeritan burung phoenix menggoyangkan panas yang tak henti-hentinya ke seluruh arena. Betapapun marahnya Ri, bagaimana mungkin Madeline tidak marah? Dunia persilatan tidak pernah berhenti membuatnya jijik. Sejak kelahirannya dan setiap interaksinya dengan Koneri Sapientia, dia berulang kali diajari betapa orang-orang sakit ini sangat menekankan kepentingan mereka sendiri. Dan sekarang mereka rela membunuhnya dan saudara perempuannya hanya karena dendam? Tangisan Phoenix. Suara Madeline menembus segalanya karena musik tingkat niatnya akan dipadukan dengan suaranya. Neraka ungu. Serangan Ode mengarah ke depan. Dari awal hingga sekarang, dia dan Madeline telah berperang untuk menguasai udara. Saat itu, dia mengira dia akan menang. Tetapi pada akhirnya jelas bahwa Madeline hanya mempermainkannya. Namun sekarang, Ode menggunakan teknik warisan klannya. Molekul udara mudah menguap, terutama pada tekanan tinggi. Jika mereka cukup terkompresi, mereka bisa meletus dengan kekuatan yang hanya bisa ditandingi oleh beberapa benda. Lebih parahnya lagi, Ode memanfaatkan teknik kompresi keempat ini. Dia telah menghitung bahwa dengan dorongan yang diberikan kepadanya oleh kristal penyerapan, menangani tingkat kompresi itu akan baik-baik saja. Tapi, Madeline adalah seorang Sapientia. Berapa banyak orang yang mengaku lebih memahami hukum dunia daripada dia? Apalagi jika mereka seumuran dengannya. Api Madeline memanaskan udara, mengganggu teknik Ode. Dalam sekejap, tantangan untuk mempertahankan kompresi keempat saat turun meningkat menjadi tantangan kompresi kelima. Lalu yang keenam, di platform lain, tawa Ebony memenuhi stadion saat pilarnya menabrak es hitam milik Ri. Suaranya hampir tak tertahankan, dan hancurnya pertahanan Ri terjadi dalam sekejap. Mati, kekek Ebony seolah bangga dengan prestasinya. Seolah-olah dia dan dia sendirilah yang meraih kemenangan ini. Dia benar-benar menjijikkan. Kecantikannya tidak berarti apa-apa. Darah menetes dari bibir Ri saat dia berjuang untuk mencegah serangan itu. Tapi, matanya dipenuhi tekad. Pilar-pilar itu mulai membeku, retak di bawah tekanan es yang sangat tinggi. Ri telah mengakui bahwa tarian kelopak es tidak cocok dengan ketertarikannya. Tapi, dia tetap bergerak maju. Jika itu tidak cocok untuknya, dia harus membuatnya begitu. Kekosongan Ri akan merobek tingkat niat, meningkatkan ketegangan pada tubuhnya lebih jauh. Dia tidak terlalu peduli dengan konsekuensinya dan hanya melihat kemenangan. Aku tidak akan kalah dari orang sepertimu. Ri dan Madeline tampak berbicara berbarengan. Seringai Ode dan Ebony membeku. Bola udara kental yang liar bergetar hebat di udara bahkan ketika Ode mencoba memaksanya maju. Pilar berlian dimaksudkan untuk jatuh ke depan, namun tiba-tiba momentumnya berhenti. Seorang wanita cantik dengan rambut hitam legam panjang tergerai dan mata seekor binatang berdiri tegak bahkan ketika matanya menatap ke dalam pilar yang hanya berjarak beberapa inci dari wajahnya. Yang halus,
Wanita cantik lainnya dengan rambut ungu menyala berdiri sebagai dewi di antara para wanita, tangisan burung phoenix-nya mulai mencapai puncaknya. Adik Ri, persiapkan dirimu. Madeline berbicara dengan lemah. Saya percaya ini akan berakhir sebentar lagi. Ode menyaksikan dengan kaget saat retakan memenuhi bola udaranya yang kental. Tidak, ia belum bergerak cukup jauh. Jika meledak di sini, terutama dengan meningkatnya tekanan, mereka semua akan menderita. Ri tersenyum bahkan saat pedangnya menusuk ke depan. Menghancurkan 3 pilar yang terhenti di hadapannya dalam satu ayunan. Dan kemudian tidak ada apa-apa. Tidak ada pemandangan. Tidak ada sidang. Tidak ada perasaan. Yang terjadi hanyalah letusan yang besarnya tak terhitung. Dan bersamanya berdiri 2 wanita dengan punggung tegak dan bangga. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 489 keduanya. Teknik Ode meledak. Partikel-partikel udara mengalir keluar begitu cepat sehingga apapun yang menghalanginya dibombardir dengan panas yang bahkan dapat melelehkan tulang para ahli tingkat pengumpulan esensi. Es dan api Madeline dan Ri membubung ke udara, memicu ledakan lebih jauh saat udara dingin dan panas yang tajam meledak menjadi tornado es dan api. Tanah hancur saat awan debu keluar dari tanah. Ubinnya robek ke atas, meninggalkan kawah yang semakin dalam di belakangnya. Seolah-olah sebuah meteor jatuh dari langit. Panasnya mengancam akan membakar segala sesuatu yang terjadi setelahnya dan hawa dingin mengancam akan membekukan Anda sampai ke inti. Ledakan itu tak kenal ampun dan tiada henti, menyebar hingga ratusan meter. Penonton tidak tahu bagaimana perasaannya. Suatu saat, mereka menikmati pertarungan keindahan, dan saat berikutnya, ledakan dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya telah mengaburkan pandangan mereka terhadap apa yang sedang terjadi. Tapi, yang jelas ada korban jiwa. Dan banyak lagi yang seperti itu. Banyak prajurit yang berdiri di dekat arena dan tidak terkena ledakan es awal Ri menjerit kesakitan saat kulit mereka hangus dan melepuh. Banyak yang kehilangan anggota tubuh dan mungkin lebih banyak lagi yang meninggal. Ledakan itu tidak kenal ampun dan tidak membeda-bedakan. Mereka yang meninggal sudah termasuk yang terlemah sejak awal. Inilah para pejuang yang diberi kesempatan kedua, dan karena itu, banyak dari mereka adalah pejuang yang tidak cukup kuat untuk layak masuk dalam peringkat 100 teratas. Bagaimana mereka bisa selamat dari ledakan seperti itu? Dari awal hingga akhir, kurang dari 1 detik telah berlalu. Namun, kerusakan yang ditimbulkan tidak dapat diperbaiki. Penatua dan berdiri di langit sama sekali tidak terpengaruh. Perisai energi suci yang tebal menutupi dirinya, membuatnya tidak tersentuh sama sekali. Lagi pula, bagaimana ledakan yang disebabkan oleh energi tingkat suci yang lebih rendah bisa mempengaruhi dirinya sebagai orang suci puncak? Meski begitu, dia masih tertawa sendiri dalam diam. Mungkin kalau aku beruntung Dion yang merusak pemandangan itu akan mati dalam ledakan ini juga. Lagi pula, dia cukup dekat dengan arena untuk diajak berteman. Debu mulai mengendap. Dan baru pada saat itulah Penatua Den mulai menenangkan diri, mencoba menyesuaikan wajahnya ke tingkat belasungkawa yang tepat. Setidaknya dia harus berpura-pura peduli dengan kematian ini. Selain Ri, Madeline, Ode dan Ebony, ada 6 peserta terdekat lainnya yang masuk dalam 20 besar. Namun, dari awal hingga akhir, tidak satu pun dari mereka yang pernah bertarung dalam satu pertarungan pun. Berbeda dengan prajurit yang lebih lemah, mereka segera merasakan bahayanya dan meninggalkan radius ledakan segera setelah mereka merasakan energi suci. Bagi mereka, keempat orang itu pasti sudah mati. Ode tidak pernah mengira serangannya akan menjadi balasan terhadap dirinya sendiri, tapi dia terlalu meremehkan Madeline. Madeline terlalu cerdas. Teknik kondensasi udara klan Horus memanfaatkan udara bertekanan untuk mencapai tingkat ledakan bom atom bahkan melebihi itu. Namun, hal ini bergantung pada keinginan bawaan udara untuk dipisahkan dan bebas, sebuah sifat yang akan menjadi semakin ganas saat udara memanas. Inilah sebabnya mengapa air menjadi gas. Semakin panas suatu daerah, partikel-partikelnya akan semakin bergejolak dan semakin mudah menguap. Namun, Madeline tidak berhenti di situ. Dia kemudian menggunakan lebih jauh kemampuan tangisan Phoenix-nya untuk lebih mengagitasi tekniknya. Sementara panas mendorongnya ke kondensasi tingkat ke-6. Sesuatu yang seharusnya hanya mungkin terjadi setelah Ode benar-benar melangkah ke alam suci. Musiknya akan menggetarkan udara lebih keras lagi untuk mendorongnya ke kondensasi tingkat ke-8. Teknik ini menjadi terlalu berlebihan bagi Ode untuk berpikir untuk mengendalikannya. Menyebabkannya retak dan meledak dengan sendirinya bahkan sebelum bisa mencapai Madeline. Bentuk asli dari teknik ini dimaksudkan untuk menggabungkan ledakan dengan lapisan pelindung sehingga hanya target yang akan terkena dampaknya. Semakin tinggi tingkat kondensasi, semakin kuat lapisan tersebut. Tapi, Madeline telah menghancurkan lapisan perlindungan ini sepenuhnya, menyebabkan radius ledakan meluas dengan hebat. Pada akhirnya, waktu yang dibutuhkan hingga debu mengendap membutuhkan waktu lebih lama daripada akhir pertempuran itu sendiri. Kerumunan hanya bisa melihat ke bawah ke sebuah kawah besar yang membentang ratusan meter. Tapi, bagian yang benar-benar menakjubkan adalah kedalamannya dan lebarnya.
Penatua Dan menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya sebagai tanda simpati. Sangat disayangkan babak penyisihan terakhir harus berakhir sedemikian rupa. Femigap yang berada di bagian planet Deimos gemetar karena marah. Itu adalah adik perempuannya. Dia tidak seharusnya mati. Dion, kemarahan yang tidak masuk akal menghampirinya. Seolah-olah ini semua salah Dion sehingga semua ini terjadi. Jika dia tidak berbuat curang, saya tidak akan pernah melakukan ini. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Namun, ini adalah cara dunia persilatan, lanjut Penatua Dan. Mereka yang tidak ditakdirkan harus memberi jalan bagi mereka yang ditakdirkan. Sungguh memalukan bahwa mereka begitu berbakat dan cantik namun meninggal begitu muda. Tiba-tiba, kilatan emas menyebabkan Elder Dan membeku. Kamu. Kata-kata itu tergagap keluar dari mulutnya bahkan ketika semua orang yang hadir mengarahkan pandangan mereka ke udara tepat di atas kawah. Di sana berdiri Dion dengan santai, senyuman kecil menghiasi wajahnya. Ri berdiri di sebelah kirinya, wajahnya agak pucat karena memaksakan diri sejauh ini, tapi masih hidup. Di sebelah kanannya berdiri Madeline, wajahnya menunjukkan ketenangan meskipun lapisan tipis keringat menutupi wajahnya yang halus. Jelas sekali bahwa mereka berdua telah memaksakan diri secara ekstrim. Namun, mereka masih dalam keadaan sehat. Meski begitu, yang paling mengejutkan orang bukan hanya kehadiran mereka bertiga. Itu adalah kemunculan dua gadis lagi. Ode dan Ebony. Mereka turun ke bawah, kebingungan mewarnai fitur mereka saat mereka melihat sekeliling. Beberapa saat yang lalu mereka berani bersumpah bahwa mereka sudah mati. Sedikit kebahagiaan menyebabkan mereka saling memandang dan tertawa. Mereka masih hidup. Femi menghela nafas lega, amarahnya agak mereda, namun tekadnya untuk membunuh Dion masih sangat kuat. Dia sepertinya tidak menyadari bahwa karena Dion adiknya masih hidup. Atau lebih tepatnya, dia tidak peduli. Sejauh yang dia ketahui, ini hanya menunjukkan betapa Dion adalah seorang pengecut yang tidak berdaya. Dia hampir bisa merasakan tengkorak Dion hancur di antara jari-jarinya dan nyawanya terkuras sedikit demi sedikit. Menyelamatkannya tidak akan menyelamatkanmu. Fakta bahwa kamu melakukannya menunjukkan bahwa kamu takut padaku. Apakah kamu pikir kamu membantuku? Aku akan menghentakkan kepalamu karena prestasiku. Femi mencibir sambil menatap Dion di langit. Adius, suara Dion menggelegar. Dalam sekejap, seorang pria tegap muncul di sisi Dion, ekspresi tenang di wajahnya saat dia menunggu perintahnya. Dion menatap Ode dan Ebony yang masih tersenyum sendiri. Apakah kamu tahu mengapa aku menyelamatkan kalian berdua? Dion bertanya, suaranya diproyeksikan ke seluruh arena. Senyuman Ebony berubah menjadi kerutan saat dia menatap Dion. Mengapa kamu menanyakan hal yang sudah jelas? Itu jelas karena kamu takut akan pembalasan kakak laki-lakiku. Anda hanyalah serdadu palsu dan Anda bersedia melakukan apapun untuk mempertahankan fasad itu selama mungkin. Hek, Iris berasal dari planetmu, kamu mungkin memberinya beberapa keuntungan yang sengaja dihilangkan. Ode mencibir ke samping, jelas-jelas menyetujui perasaan musuhnya. Kenapa lagi Dion menyelamatkan mereka? Tentu saja dia takut akan pembalasan dari orang-orang jenius di planet mereka. Kakak Ode sebenarnya tidak masuk 10 besar seperti Ebony, tapi mereka masih menduduki peringkat tinggi di 20 besar. Jelas Dion tidak mau menghadapinya. Salah. Senyum Dion tidak memudar. Aku menyelamatkan kalian berdua karena aku tidak ingin ada kesalahpahaman. Jelas sekali. Ode mencibir. Itulah yang kami katakan. Anda ingin menyelamatkan diri sendiri. Dion menggelengkan kepalanya. Aku hanya tidak ingin ada orang yang mengira kamu mati karena aku tidak mampu menyelamatkanmu dari ledakan itu. Kebingungan mewarnai wajah Ode dan Ebony. Apa yang dia bicarakan tadi? Sederhana saja. Lanjut Dion, seandainya Anda tewas dalam ledakan, dan saya hanya menyelamatkan istri saya, orang mungkin mengira itu karena saya tidak mampu menyelamatkan lebih dari 2 orang. Jika orang berpikir seperti itu, maka mereka tidak akan tahu bahwa aku sengaja membiarkanmu mati. Apa? Ode dan Ebony berbicara bersamaan. Masih belum mengerti. Mata Dion menajam. Saya ingin semua orang di sini tahu bahwa hidup Anda ada di tangan saya, dan saya memilih untuk mengakhirinya. Thaddeus. Ya, penerus, bunuh mereka berdua. Ode dan Ebony hanya punya waktu untuk keputusasaan dan keengganan muncul di mata mereka. Femi bahkan tidak punya waktu untuk bergerak sedikit pun. Dia tidak bisa mengamuk seperti biasanya. Dan dia tentu saja tidak bisa menghentikan apa yang sedang terjadi. Energi suci perlahan turun dari langit. Menghancurkan keduanya dengan kecepatan yang cukup santai sehingga mereka dapat mendengar kata-kata terakhir Dion kepada mereka sebelum mata mereka meredup untuk terakhir kalinya saat tubuh mereka digiling menjadi pasta. Kupikir aku sudah menjelaskan dengan jelas bahwa pangkatmu tidak berarti apa-apa bagiku. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 490 perencanaan. Keheningan mutlak menyelimuti stadion. Seberapa sombongnya apa yang baru saja dilakukan Dion? Di hadapan semua orang, tanpa berpikir untuk memanipulasi bukti demi keuntungannya.
Dia telah melangkah ke depan dan dengan berani menyatakan balas dendamnya sejelas mungkin. Ini adalah dua wanita yang berani mencoba mengambil nyawa istrinya sendiri tepat di depan matanya. Dan kemudian memiliki keberanian untuk tidak menunjukkan penyesalan atau penyesalan apapun. Seolah-olah itu adalah hak mereka untuk mempermainkan kehidupan apapun yang mereka inginkan, dan tugas Dion adalah menerimanya. Yah, dia telah membalas budi dengan cara yang sama. Mereka belajar dengan sangat cepat bagaimana rasanya hidup mereka dipermainkan dan berakhir hanya dengan membalikkan tangan. Bahkan Tao Aumen sangat terkejut. Faktanya, sentimen itu menyebar hingga ke ekspresi datar Lionel yang biasa. Mereka berdua adalah 1 dan 2 di mata banyak orang, namun apakah mereka akan menangani situasi seperti yang dilakukan Dion? Apakah mereka berani? Namun yang lebih parah lagi, Tao marah. Kata-kata terakhir Dion ditujukan padanya tanpa keraguan. Dalam konfrontasi terakhir mereka di Chaos Tower, Tao telah memperingatkan Dion. Dia mengatakan bahwa Dion seharusnya tidak berpikir untuk menyerang Ebony atau Ode karena mereka berada di bawah perlindungannya. Namun apa tanggapan Dion? Dia mengatakan dia tidak terlalu peduli dengan peringkat Tao. Sesuatu yang baru saja dia ulangi di hadapan semua orang. Tiba-tiba, teriakan kemarahan mengguncang stadion. Faktanya, sepertinya ada 4 suara yang menyatu menjadi satu, tapi 2 suara jelas lebih kuat dari yang lain. Aura langit menyelimuti stadion, menyebabkan orang lemah langsung batuk darah saat 2 sosok muncul di udara. Dion segera menebak siapa mereka. Kemungkinan besar, mereka adalah kepala klan Dewa Gap dan Horus. 2 suara lainnya mungkin adalah Femi dan kemungkinan besar orang lain yang memiliki hubungan kuat dengan Ode atau Ebony. Dia tidak tahu, tapi sejujurnya, dia tidak peduli. Kobaran api ungu meletus ke langit saat atap Skybox Belmont meleleh dalam sekejap. Seolah-olah hal itu tidak pernah ada. Nah, hari ini adalah hari kematianmu. Budidaya Dion terlalu lemah untuk bereaksi terhadap para ahli seperti itu. Namun, kekuatan jiwa dan kemampuan observasinya memungkinkan dia untuk dengan mudah melihat hingga kecepatan tingkat surgawi. Jadi, dia bisa dengan jelas melihat leluhur Gap dan Horus menerobos langit dan menuju ke arahnya. Meski begitu, sepertinya mereka fokus untuk membunuh Thaddeus terlebih dahulu yang melangkah ke depan Dion saat trisulanya muncul di tangannya. Bagaimanapun, bagi mereka, Dion adalah seekor semut dan Thaddeus hanyalah seekor semut yang sedikit lebih besar yang ingin mereka hancurkan terlebih dahulu. Rambut perak panjang Patriark Horus berkibar di belakangnya saat udara yang didorong karena kecepatan penerbangannya terus-menerus mengembun menjadi bom bola yang semakin besar. Patriark Gap seperti bayangan cermin dari Femi yang lebih tua, bahkan sampai ke rahangnya yang menonjol dan wajahnya yang kasar. Di saat tenang, Dion tertawa sendiri. Bagaimana klan jelek seperti itu menghasilkan 6 wanita cantik seperti Ebony? Kenyataannya adalah tidak banyak, jika ada, kepala klan dewa yang memiliki ikatan kuat dengan anak-anak mereka. Orang tua tingkat surgawi seperti Raja Belmont, Raja Akasia atau sejenisnya, jarang ditemukan. Alasannya adalah karena para ahli ini menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berkultivasi dan memiliki terlalu banyak anak untuk membentuk ikatan yang kuat dengan mereka semua. Mereka biasanya memilih untuk fokus membangun hubungan dengan keturunan terkuat mereka untuk mempersiapkan calon penguasa klan mereka. Jadi, jelas bagi siapapun yang cerdas bahwa tindakan kemarahan mereka sekarang lebih karena Dion menamparkan wajah mereka daripada kemarahan karena kehilangan putri mereka. Bagaimanapun, Ode dan Ebony berbakat, tapi tidak seberbakat putra sulung mereka. Dan, sebagai perempuan, banyak yang melihat mereka sebagai alat untuk menjalin ikatan perkawinan dan bukan sebagai pembawa warisan. Jarang sekali seorang wanita begitu berbakat sehingga diberi gelar jenius pertama seperti yang dimiliki Madeline. Anda harus sangat berbakat seperti dia, atau menjadi bagian dari sekte khusus wanita seperti Evelyn. Melihat Dion tertawa sendiri, kemarahan para ahli surgawi membara. Mereka berasumsi bahwa itu karena budidayanya terlalu rendah sehingga dia tidak menyadari bahwa mereka bermaksud membunuhnya. Tapi, melihatnya benar-benar tidak menaruh perhatian pada mereka sudah cukup untuk membuat para ahli seperti itu marah. Connery Sapientia sudah memperhatikan reaksi Raja Belmont terhadap situasi ini, tapi dia duduk kembali dengan senyuman kecil di bibirnya. Ia tahu betul bahwa beberapa minggu yang lalu, Raja Belmont telah bersedia menjual makamnya demi tangan Madeline untuk dinikahkan dengan putranya. Jadi, dalam pandangan Connery yang dangkal, Raja Belmont memiliki garis bawah yang akan dia dorong untuk mendapatkan keuntungan yang tepat. Oleh karena itu, menurut pandangan Connery, sebagai seorang raja, Belmont mempunyai kewajiban untuk membela tindakan warganya mengingat Ebony dan Ode telah berbuat curang. Tapi, di sisi lain, itu hanya sekedar akting sebelum dia mendisiplinkan Dion. Jika beruntung, Dion akan menjadi lumpuh, lalu dia akan membawa paksa Madeline pergi di lain waktu. Bukan karena dia menginginkan Madeline. Dia yakin keperawanannya telah hilang, dan karena itu dia tidak berguna baginya. Tapi, dia ingin membuatnya menderita karena telah menyebabkan banyak kerugian baginya. Dalam sekejap, para leluhur hanya berjarak 100 meter dari Dion,
jarak yang setara dengan satu langkah bagi seorang ahli surgawi. Mereka hampir bisa merasakan darah Dion dan kepuasan mendalam mulai meresap ke dalam tulang mereka. Tapi kemudian, mereka membeku. Sebagai kepala klan dewa, mereka hanyalah pakar surgawi tingkat rendah. Paling banyak, mereka telah mengisi beberapa meridian dengan energi surgawi. Namun, kepala klan dewa kerajaan berada di level lain, biasanya setidaknya berada di level celestial ketiga dan jauh di atas kemampuan mereka. Koneri Sapientia pun langsung menyadari tindakan Raja Belmont karena jiwanya begitu kuat. Tapi, hanya ketika para leluhur hampir mencapai Dion barulah mereka menyadari panas yang merembes ke udara membuat mereka sebagai ahli surgawi merasa tidak nyaman. Surgawi tingkat menengah. Nafas tajam ditarik ke bibir para leluhur saat mereka terhenti di langit. Raja Belmont berdiri santai di langit dengan rambut ungu tergerai dan lengan terlipat di belakang punggung. Apakah kalian berdua benar-benar berencana menyerang juniorku di hadapanku?